Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman yang telah disebutkan oleh khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertutur katalah yang baik. Qulu qawlan sadida. Apa yang akan kita dapatkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ketika seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga lisannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan beberapa hal, yaitu yuslih lakum a'malakum. Yang pertama adalah Allah akan memperbaiki segala urusan-urusan kita. Allah akan memperbaiki amalan-amalan kita, amalan-amalan yang buruk yang sering kita kerjakan dengan perkataan yang baik dan juga menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, maka amalan-amalan kita akan Allah rubah sedikit demi sedikit menjadi lebih baik. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia akan mendapatkan kemenangan yang agung. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya dunia adalah tempat untuk berjuang. Tidak ada satu detik pun yang kita lewati kecuali di situ ada perjuangan. Dan perjuangan ini tidak akan pernah putus hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menginjakan kaki kita di surga nanti, maka itu adalah kemerdekaan yang nyata. Selesailah perjuangan-perjuangan kita dan kita akan mendapatkan hasil dari perjuangan-perjuangan kita tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya detik demi detik yang kita lalui hanyalah pergantian perjuangan dari perjuangan yang lain. Berjuang untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Berjuang untuk selalu menjadikan nikmat-nikmat Allah ini sebagai wasilah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perjuangan yang lainnya adalah kita berjuang untuk senantiasa bersabar dengan segala perintah-perintah yang Allah berikan, dan juga bersabar untuk menjauhi larangan-larangan Allah, dan juga hendaknya kita ingat untuk senantiasa bersabar bahwa kita akan senantiasa diuji dan kita bersabar atas ujian-ujian tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sering kali kita dapati diri kita sendiri ataupun saudara-saudara kita yang lainnya ditimpa dengan ujian-ujian yang berat, yang terkadang banyak di antara kita yang merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena beratnya ujian tersebut. Bahkan tidak segan di antara kaum muslimin yang mengakhiri hidupnya dikarenakan berat yang dia rasakan akan ujian-ujian yang Allah berikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya yang harus kita ketahui bersama, yang harus kita tadaburi bersama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan ujian yang di luar batas kemampuan kita.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya ujian-ujian yang Allah berikan semuanya sudah ditakar, dikadar oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mudah untuk menghadapi ujian tersebut, seberat apapun cobaan yang kita lalui. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita menghadapi ujian-ujian yang berat, hendaknya kita melihat kepada orang-orang yang memiliki ujian yang lebih berat daripada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asyadan nas balaan al-anbiya tsummal amsal fal amsal." Sesungguhnya orang-orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan juga orang-orang yang semisal dengan mereka. Ibrahim alaihi salam sepanjang hidupnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim yang masih muda alaihi salam, yang memiliki kecerdasan dan memiliki akal yang sehat, juga memiliki batin yang bersih. Beliau menghadapi ayahnya, mendapati kaumnya menyembah kepada sesembahan-sesembahan yang diciptakan oleh tangan mereka sendiri. Akal yang sehat dan batin yang bersih tidak mungkin akan diam, tidak mungkin akan merasa nyaman melihat pemandangan-pemandangan tersebut. Kemudian Ibrahim alaihi salam pun berdakwah kepada kaumnya. Hingga pada puncaknya kaumnya tersebut merasa jengkel dan merasa marah karena apa yang dikatakan oleh Ibrahim alaihi salam, yang mana Ibrahim alaihi salam mengharuskan kaumnya dan juga semua keluarganya untuk menyembah sesembahan yang satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dilakukan oleh kaumnya adalah membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ujian yang didapati oleh Nabi Ibrahim ketika beliau muda ini sangat berat. Keluarganya membenci beliau. Kemudian kerabat-kerabatnya juga membenci beliau. Satu kampung, satu kaum membenci beliau. Dan itu juga yang dirasakan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menjadi seorang nabi, beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Orang yang paling dipercaya. Muhammad bin Abdullah adalah seorang Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Akan tetapi ketika beliau mulai mendakwahkan dakwah tauhid, orang-orang mulai menjuluki beliau dengan asy-syair, as-sahir, al-kadzib, majnun, orang yang berdusta, penyair, penyihir. Hilanglah gelar Al-Amin yang disandangkan oleh Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apakah dengan hal tersebut Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti berdakwah? Tidak. Keduanya tetap bersabar karena mereka berdua tahu apa yang akan didapatkan nanti di akhirat kelak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihi salam tidak hanya mendapatkan ujian dalam masalah dakwah saja. Nabi Ibrahim Allah uji dengan tidak memiliki anak hingga umur lebih dari 80 tahun. Apakah Nabi Ibrahim tidak pernah meminta? Apakah Nabi Ibrahim tidak pernah mengangkat tangannya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berikanlah aku keturunan"? Tidak. Setiap hari, di setiap waktu, di setiap kesempatan Nabi Ibrahim berdoa, maka Nabi Ibrahim akan berkata, "Rabbi habli minas sholihin." Ya Allah, berikanlah aku keturunan anak-anak yang soleh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
doa yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan berarti doa tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah ingin melihat kesungguhan-kesungguhan kita dalam menghadapi ujian-ujian. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi Allah tidak mengabulkan saat itu juga. Nabi Ibrahim alaihi salam hingga umurnya yang ke-80 tidak memiliki anak. Begitu juga Nabiullah Zakaria alaihi salam sampai umurnya yang tua tidak memiliki anak. Yang mana hal tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Kaf ha ya ain sad. Ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sebuah cerita tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya yang bernama Zakaria. Idznada rabbahu nidaan khafiyya, yaitu ketika Nabiullah Zakaria berdoa dengan lirih, berdoa dengan tetesan air mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni. Wahai Tuhanku, sesungguhnya tulang-tulangku mulai melemah. Washta'ala ar-ra'su syaiba, dan kepalaku mulai ditutupi oleh uban-uban berwarna putih. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Akan tetapi ya Rabb, aku tidak pernah sekalipun merasa kecewa ketika aku berdoa kepadamu. Antum bisa lihat, uban sudah menutupi kepala Zakaria alaihi salam, dan beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan anak. Akan tetapi Zakaria alaihi salam dan juga Ibrahim alaihi salam Allah uji untuk supaya terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai lahir. Kemudian lahirlah Ismail alaihi salam. 80 tahun penantian Ibrahim alaihi salam untuk anaknya. Tapi ternyata ketika anaknya masih kecil, Allah uji lagi. Ujian di atas ujian. Anak sematawayang saat itu, Ismail alaihi salam, Allah perintahkan untuk diasingkan bersama ibunya di sebuah gurun yang tidak ada penduduknya, yang gersang. Sampai-sampai istrinya Hajar berkata kepada Ibrahim alaihi salam sebagai suaminya, ila man tatrukuna ya Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berpaling meninggalkan Hajar dan Ismail, istrinya bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, ila man tatrukuna ya Ibrahim. Kepada siapa engkau akan menitipkan kami wahai Ibrahim? Di sini tidak ada orang, tidak ada makanan, tidak ada air. Ibrahim alaihissalam tidak menjawab sebagai suami. Kemudian Hajar bertanya lagi, ila man tatrukuna ya Ibrahim. Kepada siapa engkau akan meninggalkan kami wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim tidak kunjung menjawab. Kemudian Hajar merubah pertanyaan. Yang semula pertanyaan seorang istri kepada suaminya, kini berubah menjadi
Hajar merubah pertanyaannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wahai Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Maka Ibrahim menjawab dengan singkat, "Naam." Iya. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah jawaban dari istri yang salihah, istri yang memiliki keimanan yang teguh, dari hasil didikan seorang yang memiliki keimanan yang teguh pula. Idzan lan yudayyi'una Allah abadan. Kalau begitu Allah tidak akan pernah menelantarkan kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penantian yang panjang dari Ibrahim alaihi salam. Setelah anaknya lahir, ternyata Allah berikan ujian untuk diasingkan di sebuah lembah. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam sudah menjauh dari keluarganya, maka Nabi Ibrahim kembali berpaling, kembali menghadap ke kota tersebut seraya berkata, Rabbana inni askantu min dzurriyyati la'allahum yashkurun. Dan jadikanlah hati-hati manusia condong untuk mengunjungi tempat tersebut, dan berikanlah mereka rizki berupa buah-buahan agar mereka bersyukur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak sampai situ. Nabi Ibrahim alaihi salam kemudian berkumpul kembali bersama keluarganya, bersama Ismail dan Hajar. Kemudian tak selang berapa lama, ketika Ismail alaihi salam sudah menjadi seorang remaja, tiba-tiba Nabi Ibrahim alaihi salam bermimpi bahwa beliau menyembelih Nabi Ismail. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk, fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelihmu. Apa pendapatmu? Nabi Ibrahim alaihissalam tidak serta-merta menjalankan perintah tersebut. Akan tetapi beliau ingin melihat, mendengar jawaban dari anaknya. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ismail alaihissalam yang mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang nabi dan rasul. Beliau paham bahwa ketika seorang nabi dan rasul bermimpi sesuatu, maka mimpi itu akan menjadi kenyataan. Dan mimpi itu akan menjadi perintah bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan akhirnya benar-benar Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih dirinya, yaitu Ismail. Maka Nabi Ismail alaihissalam menjawab dengan perkataan dari seseorang yang memiliki ketakwaan yang tinggi, yang diwariskan dari kedua orang tuanya. Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Sungguh engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan tubuh anaknya, kemudian berkata bismillah dengan nama Allah, kemudian menyembelih anaknya. Ternyata Allah menyelamatkan anaknya dengan diganti dengan seekor domba yang besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita mendapati ujian-ujian yang berat, hendaknya kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa letih. Jangan pernah putus asa. Karena kita tidak pernah tahu kapan Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail dan Allah selamatkan Nabi Ismail alaihi salam, kemudian Allah memberikan tanggung jawab yang besar untuk keduanya, yaitu membangun Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Ketika Nabi Ibrahim meninggikan dasar-dasar dari Baitullah, dari Ka'bah, bersama Ismail anaknya, beliau berkata, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Tuhan kami, terimalah amalan-amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar, lagi Maha mengetahui." Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diuji dengan ujian yang berat. 950 tahun beliau berdakwah, tapi hanya sedikit dari kaumnya yang mau menerima dakwahnya. Bahkan anak dan istrinya pun enggan untuk menjadi pengikut dari ayahnya dan suaminya sendiri. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak dari nabi-nabi yang lain yang dapat kita ambil ibrah ketika kita mulai merasa gelisah, mulai merasa berat akan ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa melihat betapa ujian-ujian yang mereka hadapi begitu berat. Maka bisa jadi dengan membaca kisah-kisah tersebut, ujian yang kita hadapi menjadi terasa lebih ringan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu alal mab'utsi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ujian datang silih berganti. Di antara kita mungkin ada yang belum menikah, dan terkadang kita disinggung oleh orang-orang yang menikah karena kita belum menikah. Ada juga orang-orang yang sudah menikah, tapi Allah takdirkan belum dikaruniai anak pun, satu pun. Padahal sudah menikah bertahun-tahun lamanya. Ada juga orang-orang yang dikaruniai anak, akan tetapi Allah uji anaknya tersebut dengan sebuah penyakit. Ada juga orang-orang yang dikaruniai anak yang sehat, istri yang sehat, akan tetapi ditimpa kesulitan dalam masalah hartanya. Ada juga orang-orang yang tidak diberi ujian di dalam keluarganya, akan tetapi diuji, memiliki saudara-saudara, memiliki mertua, memiliki tetangga yang tidak soleh. Maka ujian-ujian ini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sangatlah ringan jika dibandingkan dengan ujian-ujian para nabi. Maka hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ujian menimpa kita, ingatlah Nabi Nuh alaihi salam pernah berwasiat kepada kaumnya, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Wahai kaumku, hendaklah kalian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Karena bisa jadi
ujian-ujian yang kita alami ini merupakan akibat dari dosa yang telah kita lakukan. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam melanjutkan, yursilis samaa alaikum midrara. Tanah-tanah yang tandus yang kalian rasakan kekeringan, tanah-tanah tidak menumbuhkan tanaman, bisa jadi karena dosa-dosa yang kalian lakukan. Beristighfarlah, yursilis samaa alaikum midrara. Beristighfarlah, meminta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan hujan kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kemudian Allah akan memberikan kepada kalian harta-harta dan akan karuniakan kepada kalian anak-anak. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah akan memberikan rizki kepada kalian berupa kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan kami akan airi kembali sungai-sungai yang telah kering. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kadang-kadang harta yang kita dapat, yang kita senangi, justru merupakan ujian yang paling berat, melalaikan kita dari banyak hal, melalaikan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melalaikan kita dari membaca Al-Qur'an dan bangun di malam hari. Dan bisa jadi ujian-ujian yang kita dapatkan justru itu adalah titik balik kita untuk kembali bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi apa yang kalian senangi, apa yang kalian cintai itu justru buruk bagi kalian, dan apa yang kalian benci menimpa kalian justru itu baik bagi kalian. Sesungguhnya kalian tidak mengetahui dan Allah Maha mengetahui. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha